Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat zuhur. Alhamdulillah kita masih sehat sampai hari ini, masih diberi hidayah sehingga dimudahkan Allah melangkah ke masjid menunaikan salat zuhur berjamaah sambil menunggu saudara-saudara kita yang masih berwudu. Pada kesempatan ini ceramah kita tentang tanda-tanda orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu, kita sering mendengar kata takwa. Bahkan salah satu rukun khutbah, khatib harus berpesan supaya kita bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya. Syarat buat jadi pejabat, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa ini apa sih artinya? Takwa itu tidak pakai sertifikat, Bapak. Tidak ada Pak Camat, Pak Lurah, atau Menteri mengeluarkan sertifikat takwa. Ya, jadi takwa itu bukan sertifikat. Takwa itu muncul dalam perilaku. Takwa itu dari bahasa Arab waqa yaqi wiqayah. Artinya memelihara, menjaga. Apa maksudnya? Jagalah dirimu dengan aturan-aturan Allah. Jadi aturan Allah ini untuk memelihara diri kita. Semua yang disuruh Allah pasti bermanfaat buat kita. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh berzakat, disuruh haji, umroh, tolong menolong, itu bermanfaat buat kita. Semua yang berbahaya untuk diri kita dilarang oleh Allah. Tidak boleh minum minuman keras, makan darah, bangkai, makan riba, mencuri, berzina, LGBT dan sebagainya. Itu berbahaya buat kita dan buat masyarakat. Maka dilarang oleh Allah. Jadi peliharalah dirimu dengan aturan-aturan Allah. Dari sinilah waqa yaqi biqayah, kalimat perintahnya ki waqina azabannar. Peliharalah diriku, peliharalah kami dari azab neraka. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan apa?
dengan mematuhi ajaran Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib menyebutkan ada 4 tanda orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan pada kopiah, bukan pada sorban, bukan pada jubah. Takwa itu pada perilaku sehari-hari. Apa itu tanda orang bertakwa? Yang pertama, al-khawfu minal jalil, merasa takut pada Allah, takut pada azabnya, azab kuburnya. Nanti kita masuk kubur seorang diri, tidak ada istri mengawani kita, tidak ada anak, tidak ada kulkas, tidak ada sofa, kita sendiri saja, gelap. Bakalang jotana sabingkah, badin yang jopapan sabilah, kurang lebih pulang ke rumah, tinggal wak surang kane marah. Maka ku ampusakum, bertakwa, tanda takwa yang pertama, al khaufu minal jalil, takut pada azab nerakanya. Kata Nabi, api neraka itu panasnya 70 kali lipat daripada panas api yang ada di dunia. Ya Allah, api yang di dunia saja kami tak tahan ya Allah, apalagi api neraka yang panasnya 70 kali lipat. Jadi yang pertama orang bertakwa itu takut pada azab Allah. Makanya kita jalankan perintahnya. Kalau takut pada harimau, kita lari dari harimau. Tapi takut pada Allah, takut pada azabnya. Tapi Allah itu maha pemurah. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu pada hamba-hambaku, saya ini pengampun, pengasih, penyayang. Ya, jadi kalau bersalah kembali kepada Allah, taubat. Setiap bersalah kembali lagi. Nabbi ibadi annal ghafurur rahim. Tapi jangan lupa, wa anna azabi azabun alim. Tapi walaupun aku maha pemurah, penyayang, tapi azabku sangat pedih. Jadi Allah ini, jadi takwa, tanda takwa orang yang pertama, al khaufu minal jalil, merasa diawasi oleh Allah, merasa takut pada azab Allah. Sekarang kita merasa diawasi, kalau diawasi oleh polisi di lampu merah, lihat polisi kiri kanan, kalau tidak ada tabrak langsung. Itu namanya hanya takut pada polisi. Kalau di kantor ada awas, di masjid ditulis awas jangan mencuri, Anda diawasi oleh CCTV. Jadi takutnya CCTV. Tapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, merasa al-khaufu minal jalil. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wal amal bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Allah sayang pada kita, maka dikasihnya buku pedoman, way of life, pedoman hidup. Kalau pedoman dibaca, diikuti, bukan disimpan-simpan. Kalau Bapak Ibu beli mesin cuci, itu ada buku pedoman dari pabriknya. Ya, ada yang buku pedomannya itu, buku petunjuknya itu bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Untuk apa itu buku pedoman dari pabriknya? Kalau mesin cuci ingin selamat, tahan lama, pakailah sesuai dengan buku petunjuk dari pabriknya. Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam. Kalau kamu mau selamat, baca nih buku pedoman. Jadi yang kedua, al-amal bitanzil. Quran menyuruh kita sholat, menyuruh kita berzakat, menyuruh kita bersedekah, menjauhkan perbuatan maksiat. Ya kita ikuti. Quran menyuruh, melarang kita
minum minuman keras, LGBT, semuanya itu berbahaya buat kita. Ya, jangan Quran dibaca tapi kita tidak mengamalkan. Quran menyuruh kita menutup aurat, tapi kita menutup aurat hanya di masjid saja. Quran menyuruh kita menjauhkan diri dari makan riba, bunga. Kita sholat juga, tapi kita membungakan uang. Jadi jangan baca Quran, tapi Quran melaknat kamu karena kamu tidak mengamalkannya. Jadi yang pertama, takwa itu merasa takut pada azab Allah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, waridho bil qalil, mensyukuri nikmat Allah yang ada pada kita. Ya. Jangan melihat ke atas terus, tidak bersyukur. Bapak senang ya, sudah punya mobil. Oh iya, tapi mobil saya mobil tua. Ya, jangan. Kalau kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minkum. Untuk urusan dunia, lihat orang yang lebih rendah dari kita. Kalau kita punya sepeda, alhamdulillah, lihat orang yang jalan kaki. Kalau kita punya motor, alhamdulillah, lihat orang yang punya sepeda. Kalau kita punya mobil, alhamdulillah, kita punya mobil, walaupun mobil tua. Orang sampai awak tiba. Jadi jangan mengeluh terus. Sebelum dapat kerja, mengeluh. Sudah dapat kerja, mengeluh. Sebelum jadi pejabat, mengeluh. Sudah jadi pejabat, mengeluh. Susah aja ini. Syukuri apa yang ada. Ar-ridho bil qalil. Jadi yang keempat, apa kata Ali bin Abi Thalib? Wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Bapak Ibu, kalau kita mau ke Jakarta saja, kita harus punya persiapan. Apa? Beli tiket pesawat. Mana uang saku? Besok di Jakarta, malam di hotel apa? Bawa baju, bawa bekal. Mau ke Jakarta. Kalau mau mati, apa persiapannya? Bukan tiket. Persiapannya bukan uang, bukan mobil Pajero. Pajero nggak bisa dilipat masuk kuburan. Jadi persiapan mau ke Australia. Bapak Ibu mau ke Australia, apa persiapannya? Paspor, visa. Jadi kalau mau pergi ada persiapan. Kalau mau ke kuburan, persiapannya bukan visa, bukan paspor, ya, tapi persiapannya amal soleh. Kata Nabi, yang mengikuti jenazah cuma 3. Pertama, keluarganya, suami istri, ipar bisan, minantu, kawan sejawat. Yang kedua, hartanya. Ya, hartanya hanya sampai pintu kubur, pulang lagi. Suami istri juga hanya sampai pintu kubur mengantarkan kita, lalu pulang lagi. Yang akan bersama kita di kuburan adalah amal soleh kita. Lainnya puasa, lainnya sholat, lainnya berzakat, lain menolong orang. Jadi kesimpulannya takwa itu ada 4. Al-khawfu minal jalil, merasa takut pada azab Allah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, waridho bil qalil, mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah saya sehat, saya punya rumah, saya punya mobil, alhamdulillah. Syukuri apa yang ada. Yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Demikian saja, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.